Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan yaitu tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Masuk ke materi pertama yaitu tentang dasar perhitungan pajak, di mana dia merupakan elemen fundamental dalam sistem perpajakan yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Dalam prakteknya, dasar perhitungan pajak tidak hanya sebatas angka nominal, tetapi mencerminkan kondisi ekonomi wajib pajak, jenis transaksi, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dasar perhitungan pajak ini yang pertama ada dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPPH. Dalam pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak atau PKP. PKP diperoleh dari penghasilan neto yang telah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jenis-jenis PPH berdasarkan dasar pengenaan pajak. Pertama itu ada PPH pasal 21, kedua pasal 22, ketiga pasal 23, dan terakhir itu PPH final. Terus yang kedua itu ada dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN yang merupakan pajak atas konsumsi, barang, dan jasa yang dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi. Yang ketiga itu ada biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangi. Dalam perhitungan penghasilan neto, tidak semua biaya dapat dikurangkan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perpajakan. D. Perubahan dalam Undang-Undang Perpajakan. Peraturan perpajakan di Indonesia itu bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan negara. Yang terakhir itu E. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan komponen penting dalam sistem pajak yang berfungsi untuk melindungi wajib pajak berpenghasilan rendah agar tidak terbebani pajak. Berikutnya kita masuk ke materi depresiasi. Depresiasi ini adalah proses alokasi biaya atas aset tetap berwujud selama masa manfaatnya. Dalam akuntansi, depresiasi ini digunakan untuk mencerminkan penurunan manfaat ekonomi suatu aset. Faktor yang mempengaruhi depresiasi ini pertama ada harga perolehan, nilai residu, umur ekonomis, dan intensitas penggunaan. Depresiasi memiliki beberapa metode, yaitu pertama ada metode garis lurus, metode saldo menurun, dan terakhir itu metode unit produksi. Depresiasi juga memiliki dampak, itu pertama ada untuk mengurangi laba kena pajak, kedua mengurangi beban pajak, yang terakhir itu mempengaruhi arus kas perusahaan. Masuk ke materi amortisasi, yaitu merupakan proses alokasi biaya atas aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Berbeda dengan aset berwujud seperti mesin atau bangunan, aset tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik namun tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Metode amortisasi ini pertama ada metode garis lurus, kedua itu metode saldo menurun. Amortisasi memiliki peran dalam perpajakannya. Pertama, mengurangi penghasilan kena pajak. Kedua, menentukan nilai aset. Ketiga, menyusun laporan keuangan. Di sini kita memiliki studi kasus amortisasi, yaitu ada sebuah perusahaan membeli lisensi dengan nilai sebesar 120 juta yang memiliki masa manfaat selama 4 tahun. Lisensi tersebut termasuk dalam aset tidak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Misalnya, untuk menggunakan teknologi tertentu, merek dagang, atau hak operasional lainnya. Karena masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka biaya perolehan lisensi tidak boleh langsung dibebankan sekaligus, melainkan harus dialokasikan secara bertahap melalui proses amortisasi. Di sini kita memiliki perbedaan depresi dan amortisasi. Di sini ada aspek depresiasi dan amortisasi. Aspeknya itu pertama objek, depresiasinya itu aset berwujud, amortisasinya itu aset tidak berwujud. Contohnya, depresiasi itu mesin, amortisasi itu lisensi. Tujuannya, depresiasi itu untuk alokasi biaya, sedangkan amortisasi itu untuk alokasi biaya. Di sini ada analisis integrafi, di mana depresi dan amortisasi memiliki hubungan erat dengan perpajakan karena keduanya mempengaruhi laba kena pajak.
Perusahaan dapat memilih metode tertentu untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal. Namun, pemilihan metode harus sesuai dengan peraturan perpajakan agar tidak menimbulkan masalah hukum. Dari semua materi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan, dasar perhitungan pajak itu merupakan komponen penting dalam menentukan besarnya pajak terutang, yang dipengaruhi oleh penghasilan, biaya, dan ketentuan PTKP. Dalam hal ini, depresiasi dan amortisasi berperan untuk mengalokasikan biaya, aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, secara sistematis agar laporan keuangan lebih akurat. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat dan sesuai peraturan yang berlaku.